Ya. Iya, mana yang mau ditanyakan? Bagian mana yang nggak kalian paham? Kira-kira, Nak? Masih bisa semua? Kayaknya masih bisa, Pak. Oke, Bapak pindah ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti outputnya itu apa yang udah dikerjakan sekarang langsung diupload ya. Bapak upload ke di grup kelompok apa ya, ahli ya, Nak. Oke? Ya, oke. Bapak pindah ya, Nak. Kita lanjut misalnya kayak sisi-sisinya gitu. Misalnya ditarik garis ke titik ini, kita buat lagi kayak gitulah. Oke ya, jadi gini, di situ kan, Nak, objeknya itu ada sin X ya, ada 1 gitu kan, ada cos X. Nah, gimana berarti di sini paling tidak kamu punya titik ini, titik ya, 1 titik, bisa ya. Semua segmen-segmennya itu kita lihat. Kalau di situ, Renda, Bapak boleh kamu sharekan sama temanmu juga biar temanmu paham konteksnya apa. Ini berlaku untuk umum ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menggambar segmen-segmen terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini X-nya yang menjadi batasan pertama kali. Bisa? X-nya itu yang menjadi batasan pertama kali. Gini ya. X itu batasan. Nah, X itu kan bentuk sudut kan. Nah, menurut kalian X-nya itu berapa paling banyak? Supaya jadi gambar seperti ini. Harusnya kurang dari 45 derajat kan? Iya kan? Iya kan? Kamu udah share, Renda, ke teman-temanmu? Sedang, Pak. Oke. Bagi yang sudah melihat, itu harusnya 40, ya sekitar sampai 45 derajat lah paling banyak. Tapi kalau kita buat 45, nanti gambarnya kurang menarik. Tapi bisa 45 derajat ya. Nah, makanya kita buat misalnya sampai 40 derajat aja. Kita ambil slider gitu ya. Slider seperti ini. Paham? Udah? Bisa? Nah, maka kita buat nilai. Misalkan A itu adalah si cos X. Cos alpha lah kan berarti di sini kan? Alpha dulu. Kita lihat aja di sini kan, alpha. Nah, cuman kan ini boleh di rename ini ya. Objek propertiesnya di rename. Karena ini munculnya alpha. Karena X itu variabel pada template di GeoGebra. Jadi dia nggak mau dinamain X. Nah, maka ini captionnya yang diganti X gitu. Nah, bisa? Pilihlah di sini caption dengan apa. Nah, udah kelihatan kan? Nah, paham ya? Nah, jadi kita udah punya ini. Sekarang kita mau melihat nilai-nilai apa aja yang ada di situ. Ada, kita namain aja A. Biar kita gampang, rename-nya ini jangan ABCD, tapi A1 gitu ya. Cara buatnya A underscore buka kurung kurawal gitu, 1 gitu ya. A1 berarti yang ada apa aja ini? Ada sin X kan gitu kan? Ada sin X. Dalam hal ini di formula ini sin alpha ya. Walaupun namanya sudah kamu ganti sin X, tapi tetap dia namanya alpha. Oke. Sorry. Bentar ya, Bapak buat cancel. Ini Bapak hapus. Masukkan di input aja yang di bawah. Begini. Ya kalian pakai yang GeoGebra klasik 5 ya, jangan yang 6 ya. Kita pakai yang klasik. Nah, tinggal pastikan aja lagi di sini. A2. Pastikan lagi ganti menjadi cos. Nah, apalagi yang ada di situ? Ada sin 2x kan? Berarti A3 misalnya. Sin 2 alpha. 2x ya.
Lalu ada cos 2x kan? Masukkan lagi. Cos 2 alfa. Salah ya. Harusnya diganti dulu tadi namanya. Ini Bapak ulangi ya. A2 tadi cos alfa berarti ini sin alfa ya. Sin alfa. Oke, A4. Bapak lupa tadi. Harusnya diganti dulu A4. A4 berarti nanti dia sin 2 alfa ya. Belum ada kan? Sin 2 alfa. Lalu habis sin 2 alfa apa lagi? Sin kuadrat alfa kan? Nah, A5 misalnya sin pangkat 2, topi 2 gitu ya. Sin kuadrat alfa. A6 apa ini? A6 berarti cos kuadrat alfa ada juga ya. Kuadrat alfa. Oke. Pangkat 2 sorry ya. Cos kuadrat alfa. Oke. Lalu ada lagi sin X kali cos X ya. Tinggal itu aja ya. Sin X kali cos X. Jangan sin alfa kali cos alfa ya. A7 sama dengan sin alfa kali cos alfa. Nah, jadi kita udah punya ukuran-ukuran yang kita butuhkan ya. Begini. Nah, perhatikan, kan nggak mungkin juga 0 kan? Paham nggak? Jangan sampai 0 juga sudut itu. Nanti gimana gambarnya? Kan nggak ada. Makanya ini kita batasi juga berapa misalnya. Di awal buat aja dulu dia sekitar misalnya 20 atau 10 lah kita bilang ya. Nah, sekarang sudah bisa kita membuat gambar yang lain. Jadi kita lihat ini. Titik A ini kita mau A itu jadi patokan. Titik yang lain itu menjadi tergantung kepada satu titik A ini gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita namai ya, coba kita namakan, kan itu ada persegi ya, bisa lihat ya nak semuanya. Itu kan ada persegi kan. Titik sudutnya itu kita namain dari searah jarum jam dari paling bawah A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi jangan buat ABCD gitu ya. Biar gampang kamu mengingat nanti gitu ya. Jadi titik itu A gitu kan. Patokannya itu A1. Maka yang lain A, patokannya A. Maka yang lain adalah A1. Kita lihat, A1 itu panjangnya kan apa itu? Cos 2X kan? Iya enggak? Panjangnya itu kan cos 2X. Maka kita buat XA, koordinatnya adalah XA, YA. Kalau kita buat XA, YA berarti akan sama dengan koordinat si A. Kan gitu kan? Tapi kan ini koordinatnya kan Y-nya sama kan? Koordinat ketinggiannya kan sama Y-nya kan? Paham? Ketinggiannya sama, yang berbeda adalah apa? Apanya? Yang berbeda adalah lebarnya, kan gitu kan? Maka lebarnya ini bertambah sebanyak apa tadi 2 cos 2x kan gitu ya. Apa yang merupakan cos 2x? Huruf apa tadi cos 2x? Nah, makanya dalam hal ini kita harus membuat ini tabel biar kamu ingat kan gitu. Tadi di sini buat teks gitu kan. Sin x. Yang mana sin x? Tadi sin x yang mana? Apakah A1? A2 kan gitu. Nah, jadi ini menjadi parameter nanti. Ya. Sampai sini bisa dipahami kan ini kan? A1 itu sin x, lalu cos x gitu ya. A1 ya. Bisa dalam hal ini A1 nanti sin x yang pertama kan gitu. Lalu ada cos x kan? Cos x itu A2. Begini ya. Nah, jadi kamu akan ingat. Lalu ada cos 2x kan? Nah, begitu. Cos 2x yang mana tadi? Kita lihat di sini.
Yang cos 2x yang nomor 4 kalau nggak salah. Ini sama-sama ya, sin 2x. Berarti satu kita ganti nih ya, menjadi cos 2x. Nomor 3 lah kita buat. Cos 2x. Nah, gitu. Nah, maka koordinatnya ini si A1 tadi, A1-nya di kemana? Dia hilang ya? Oh, ini. Koordinatnya tambah, tadi cos 2x siapa? Si A4 ya? Cos 2x. A4 gitu. Maka ini sekarang akan bergantung kepada si cos 2x. Nah, ini bisa biar dia tetap klik kanan fix sama absolusi. Jadi kalau walaupun di zoom ini tetap di situ titiknya. Ya, gitu. Nah, inilah dia gambarnya. A1. Jadi sekarang A1 ini akan bergerak sesuai dengan nilai X yang kita pilih. Bisa? Oke, kemudian ada apa lagi nih? Nah, kalau kalian bingung bisa aja di rename dulu ya. Di rename. Oh, janganlah ya. Nanti repot. A1 itu apa? A2 itu apa? Nah, ini. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Bisa dipahami? Bisa? Lalu yang ke ujung adalah cos kuadrat X kan? Kita lihat cos kuadrat X siapa? Si A6. Maka apa koordinatnya? Koordinatnya tinggal ini aja copy paste ya. A2 sama dengan ini menjadi A6. Gitu ya. A6 tadi. Nah, si A2 kenapa lebih kecil? Nah, itu kok lebih kecil? Ya, bisa lebih kecil. Cos kuadrat X bisa lebih kecil dari cos. Coba bayangkan. Mungkin nggak cos 2X. Coba ya, Bapak lihat ini ya. Tadi ini A2 itu tambah A6. A6 itu apa tadi? Cos kuadrat ya. Cos kuadrat X. Iya nggak? Kalau setengah dengan setengah kuadrat lebih kecil ya. Nah, ini bisa berkecil. Apa loh ini? Nah, itu kadang salah. Berarti ini dibatasi lagi nih. Bisa kan, kira-kira? Batasi, paham nggak? Dari sini kan jadi ketahuan nih, batasan tetanya itu harus nggak mungkin kasus yang ini kan, yang 40 ternyata. Paham, Rendra? Karena nanti kalau dia 40, jadi salah gambarnya kan? Nggak sesuai kan? Nah, maka ini harus yang, nah ini posisinya, berapa itu? Sekitar paling kecil, paling besar, 25 lah kita ambil. Nah, kita update lagi nih slidernya. Jadi sampai 25. Nah, begitu kira-kira nak mengamatinya. Jadi gambarmu tidak akan, jadi bukan digambar ini pakai manual ya, dipas-paskan, kita mencari koordinatnya. Nah, sekarang berarti kita naik ke C. Ke C itu apa? Koordinatnya itu A2 yang ini ya. Jadi A3 itu sama dengan copy paste aja nak. XA-nya bertambah kan gitu kan? X-nya tetap itu, tapi YA-nya sekarang yang bertambah. Paham? YA-nya kan naik kan dia. Sejauh apa? Panjangnya itu kan sin X cos X ya. Nah, sin X cos X tadi siapa? Ini mungkin kita copy dulu biar nggak salah. Kita lihat. Sin X cos X. Siapa ya sin X cos X? Belum ada ya sin X cos X. Sin 2X cos 2X. A7 siapa A7? Oh, A7 ya, sin X cos X ya. Nah, maka kita buat tadi di sini tambah A7. Oke, sekarang sudah nih. Kamu amati lagi pergerakannya. Bisa ya? Nggak ada masalah ya, seperti tadi ya. Nggak ada konflik gitu. Lalu tambahin lagi kan ini. Sin X 2X, berarti 2 nambah lagi nih.
Kalau tambah lagi ke atas, berarti tambah 2 kali itu kan. Ini si A berapa? A5 ya? A4 sekarang ya. A4 sama dengan, nah gini. Sekarang kita udah punya. Ya. Oke. Lalu habis A5 berarti A berapa sekarang? A4 berarti A5 ya. A5 itu apa? Dari koordinat ini kan. Jadi kamu tinggal double klik aja nih, nah. Double klik kan bagian yang sudah ada sebelumnya. Jadi nggak usah pusing gitu kan. A5 itu sama dengan apa? Double klik kan itu. Berarti kan ini Y-nya itu tambah 2 kali A7 tadi ya. Oke, udah dapat. Oke, praktikkan lagi. Jangan sampai ada yang saling salah. Dan yang terakhir nanti adalah si A6 ya. A6 berarti dari mana? Boleh pakai yang ini juga. Kita copy A6. A6 sama dengan, oke, ini berarti menjadi X-nya itu nggak bertambah ya. Nah, udah jadi nih. Bagian apanya? Kita zoom lagi ya. Karena gambarnya kan sangat kecil nih kan. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan ke segmen-segmen. Nah, sama juga. Segmennya ini juga kalian namai terstruktur. Jangan digambar dulu, enggak. Jadi kita buat di sini aja. Misalnya segmen kita sepakati misalnya B, maka dari B1 gitu kan. B1 yang mana? B1 berarti segmen A dengan A1 gitu. Nah, kan terbentuk kan gitu. B1. Nah, habis itu B2. B2 keliling dulu ya. B2 berarti A1 dengan A2 gitu ya. A2. Oke, A1 dengan A2. Lalu A2 dengan A3. Nah, itu kan jadi gampang kita sorry. Harusnya Ctrl Z. Lupa mengganti apanya ya tadi ya. Oke, ini harusnya A1 A2 dengan A1 dengan A2 ya, maaf. A1 dengan A2. Oke. Nah, ini kan jadi salah ya. Di depan harusnya dia ada B-nya ya. B2. Nah, ini B3 udah. Kita buat sekarang B5, B4 ya. B4 sama dengan segmen A3 dengan A4 kan. A3 dengan A4. Lalu B5 adalah A4 dengan A5. Lanjut B6 adalah A5 dengan A6. Oke, terakhir B7. Jadi keliling sudah ada ini ya. B7 itu adalah A6 dengan A. Nah, jadi nih. Baru kita lanjut ke bagian yang apa ya? Bagian yang berhubung. Nih, kita hubungkan lagi. Berarti sekarang segmen habis B7, B8 ya. B8 A dengan A5. A dengan A5. Begini ya. Baru ada lagi segmen A dengan B9 berarti sekarang ya. B9 A dengan A3. Oke. Tapi ini enggak siku-siku ya? Siku-siku enggak dia, nak? Enggak siku-siku kan? Oh iya, ini salah berarti nih. Coba ya. Kalau kita buat di sini. Ini kayaknya salah ini ya. Bapak akan coba buat lagi bentar. Sekarang B10 ya. B10 A dengan
A3 dengan A5. Oke. Nah, ini contohnya. Tapi ini kayaknya masih salah ya. Karena dia nggak siku-siku ya. Bisa, Bang? Bisa dipahami? Dia kan nggak siku-siku kan? Tapi paling tidak poinnya gitu ya, nak. Kalian itu menggambarkan setiap bagian, setiap ruas, bukan harus connect dia, nak ya. Harus selalu, ini kan masih salah kan? Karena ini gimana dia? Bentuk sudutnya bukan siku-siku kan? Harusnya siku-siku nih. Nah, kita cek itu harusnya siku-siku dari sini. Gitu ya. Oke, Bapak tinggal bentar ya, nak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk mencari sudutnya yang B itu, beta itu siku-siku atau harus cari manual ya, Pak? Enggak, ini masih salah. Cara konstruksi ini masih salah. Cuman yang poin yang Bapak sampaikan tadi di awal, di gambar ini, kalian itu harus menggambarkan dia, setiap segmen itu harus connect. Jadi kalau kamu geser ini, gambarnya tetap sama, nggak boleh salah gitu. Itu yang harus dipikirkan, paham? Lalu titik-titiknya itu harus sebaiknya gini cara membuat titiknya, kan lebih gampang kamu membuat apanya, paham? Sepakati titik itu huruf A semuanya gitu. Lalu panjang segmen itu B semuanya, garis gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau ini harusnya gini dia, dari lingkaran dia ini ngambilnya nanti. Biar bisa benar, ini harus segmen A5 dulu yang ditetapkan. Nah, ini kan udah tahu ya A5 ya. Bisa? Ini Bapak save dulu sebagai bagian yang pertama ya. Save. Ini biasakan kalau Bapak gitu kan, di save aja ini gambar satu gitu. Gambar satu, jadi kan dapat ini ya. Kesalahannya, kalau kesalahannya ini kan, ini kalau diganti sudutnya nggak pas kan? Nggak siku-siku kan? Maka cara mengkonstruksinya boleh kita ganti. Bapak bentar ya, nak, ke kelompok lain dulu ya. Silakan dicoba-coba dulu. Nanti kalau ada masalah tanya Bapak. Bapak stop sharing. Halo, ya kenapa nak Eleni? Pak, jadinya tadi harus satu slide doang ya Pak, pembuktian kami? Iya, satu slide. Oke Pak. Nah, itu aja, nanya itu aja. Iya Pak, tapi takut nggak cukup Pak. Nggak cukup. Kamu coba bedah PPT Bapak. Ya Banyak Bapak itu kirim ke isinya. grup tadi Pak. Iya. Coba kamu share screen sekarang, biar Bapak tunjukkan. Itu banyak isinya itu. Satu slide aja. Ya memang gitu, itu yang harus kalian bayangkan. Makanya kalian nggak usah mikirin dulu bakalan harus gimana. Coba satu bagian dulu pembuktian, kamu ngaturnya. Bapak ngasih tahu triknya gimana caranya nanti. Jadi saran Bapak, oke, ini lihat coba. Enable editing coba. Enable editing. Kamu masuk ke contoh soal. Di enable editing. Contoh soal Bapak, udah? Nge-lag ya? Eleni. Halo Eleni. Nge-freeze dia ya? Ya. Halo Eleni. Iya Pak. Berat kan? Makanya satu slide aja sebenarnya. Mengontrol satu slide ini yang sulit. Yang dicontoh nak, dicontoh. Di bagian contoh. Ini kelas 11 PMIA 2 ya. Nah, coba contohnya itu lihat. Itu banyak isinya itu. Nah, coba. Jadi cara kerjanya kalian masuk di arrange itu coba nah. Arrange coba. Arrange Bapak kasih tanda ya. Ini ya arrange. Oh itu, oke Pak. Oke. Di bawahnya selection panelnya tampilin.
Nah, ini, jadi kamu udah buat gini juga. Coba hide dulu semuanya. Hide all. Nah, coba sekarang lihat penalarannya itu apa? Penalaran coba. Nah, jadi gitu aja kalian. Ada dulu objek-objeknya. Jadi kalian hide, misalnya satu apa gini kan. Tapi namain dia gitu ya. Biar kamu ingat. Paham? Paham, Pak. Jadi jangan untuk tahap pertama ini jangan langsung mikir gimana cara nyusunnya. Tapi masukkan dulu semua komponen-komponennya, pemilihan warna kan itu kan. Biar cocok untuk Bapak nggak begitu bagus. Bapak yakin kalian lebih bagus biar cocok ke mata gitu ya. Nah, kebetulan Bapak kayaknya ada masalah warna ya kan. Jadi mungkin warna yang Bapak lihat beda dengan warna yang kalian lihat. Kemungkinan besar. Ya. Jadi kalian pilihlah warna yang paling pas. Dan jadi biar kamu nggak bingung, hide dulu semua. Jadi tampilinkan aja dulu tombol-tombolnya semua apa satu slide gitu. Paham cara kerjanya? Paham, Pak. Nah, barulah terakhir nanti kamu susun-susun ulang itu di mana gitu ya. Nah, bisa aja kamu buat dulu dia beberapa slide. Jadi kira kebayanganmu kan tampilan pada slide pertama apa gitu kan. Tampilan pada slide kedua apa gitu kan. Tapi nanti Bapak akan arahkan kalian gimana caranya itu bisa jadi satu slide gitu ya. Yang pasti setiap kali kalian membuat langsung rename dia biar kalian gampang mencari kayak Bapak. Ini kan gampang melihatnya. Kalau kalian lihat itu di kanan itu kan langsung Bapak kan mengkode itu. Penalaran 2, penalaran ini, langkah ini, kamu kodein dia. Jadi waktu kamu bingung mencari sesuatu, ya udah tinggal lihat di kanan ini. Paham? Paham, Pak. Paham. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba close-kan itu. Show all. Nah, kamu masuk ke apa? Ke menu animation. Nah, kalian masuk ke menu animation. Sudah animation panelnya tampilin. Nah, ini ya, jadi sistemnya nanti pakai trigger ini namanya. Nanti kita akan mengaturnya itu pakai trigger. Jadi tampilan itu akan muncul kalau diklik ini gitu. Jadi objek-objek yang ada itulah nanti yang kamu klikin supaya dia muncul. Kalau kita kan nggak akan next kan gitu kan. Ini enggak. Jadi tampilan itu sebenarnya di situ. Oke ya, paham ya? Jadi itu terakhir aja. Bagian yang memunculkan tombol-tombol itu terakhir aja. Yang penting ketiki dulu. Cuman gini, jangan kalian untuk memasukkan dia, objeknya itu harus dalam bentuk map type ya. Jangan diketik biasa ya. Tahu membuat map type? Nah, itu alternatif sama dengan objeknya. Coba insert object. Coba ke nanti pilih insert object. Ini bisa nggak terhapus ya? Di bagian kalian udah terhapus? Oh, clear my drawing, sorry. Udah. Nah, ini masukkan equation. Gitu. Nah, ketik ya, yang itu. Equation-nya. Coba klik equation-nya. Itu yang keluar ya? Diklik ininya yang diklik. Memang itu yang keluar? Ini, Pak. Iya. Ini. Oh, sorry, objek, sorry. Maaf. Masukkan objek dulu, terserah objeknya apa. Yang itu dulu. Oh, gini, Pak. Nah, bebas, klik aja sekali, nggak usah dibesarin gitu. Klik sekali aja. Coba, biar Bapak clear coba. Klik sekali aja. Oke, klik sekali. Udah, Pak. Alternatif sama dengan gitu. Insert. Alt sama dengan di keyboard. Alt sama dengan di keyboard. Nah, itu otomatis keluar gitu. Paham ya? Jadi Bapak membuatnya itu gitu, diklik. Atau buat objek kan ini kan masukkan ke apa? Add design kan itu kan di bagian itu. Paham kalian kan? Cuman intinya waktu mengetiknya itu persamaan terpisah gini. Enter persamaan terpisah gitu ya. Paham? Udah paham? Paham, Pak. Oke, udah. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, Bapak boleh balik ke tempat Bapak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Ini di peta konsep kita. Halo? Ini kok mati lagi nih? Diri masa ini pas Bapak aja masuk aktif terus loh. Nah, punya siapa coba lihat yang progresnya Tiffany udah sampai di mana? Coba share screen dulu. Udah sampai di mana Tiffany? Yang dia dikerjakan. Bentar ya Pak, saya share screen dulu. Baru sih. Oke, ada websitenya ya? Ada apa Pak? Ada websitenya ini? Iya, Atau iya. Nah, Iya Pak. udah di-share sama temannya tadi? Belum Pak, karena masih ngerjain sih Pak. Oke. Ini ya. Ini koordinatif di tengah ya. Iya Pak. Nah, tapi nanti ini kan beda warna ya. Iya Pak, masih ngisi dulu. Oke. Stop sharing lah. Yang lain coba Heleni, coba Bapak lihat. Udah sampai di mana? Aku Pak masih apanya Pak? Sederhana Pak. Gak apa-apa, Bapak mau lihat aja. Lagi gambar segitiganya Pak di yang lain. Masih Iya. ininya, Pak. Nanti diperbaiki sih Pak. Masih menggambar ininya Pak. Share saja lah dulu anakku. Enggak Pak. Nanti Ini. diperbaiki. Oh enggak. Udah ini? Enggak Pak, belum Pak. Bukan. Oke. Otniel, coba Bapak lihat. Mana pekerjaan Otniel? Belum ada, Pak. Gara-gara masih naik sama kawan, Pak. Ini progresnya di yang lain, Pak. Masih nunggu orang itu, Pak. Kalau ininya, Pak. Menunggu apa? Iya, Pak. Belum dibuat, Pak. Mas- Kenapa? Apa masalahnya? Nunggu ini dulu, Pak. Yang lain cek dulu, Pak. Baru ini. Buat aja dulu formatnya. Ngapain kok tunggu-tunggu? Format bayangan kan bisa kosong itu. Kok buat aja coba formatnya. Gak usah dulu ada isinya. Iya, Pak. Tapi apa aja di situ saya kurang tahu, Pak. Kosongkan aja dulu. Nanti kau apakan. Kau desain aja dulu. Kan bisa dikosongkan. Konsepnya gimana? Gambarannya gimana punyamu gitu. Tampilannya gimana gitu. Samuel, Oh, iya. punyamu mana Samuel? Aku udah bikin kayak mana bentuknya kira-kira Pak. Coba share screen. Tapi belum tahu mau isinya apa. Oke. Yang lain coba stop sharing ya. Jangan sampai nggak ada yang dikerjakan. Viola, Saya juga baru sampai sini, Pak. Belum penjabaran rumus-rumusnya lagi. oke. Bapak ngasih masukan langsung. Jangan trigonometri analitika di tengah. Jangan, karena kita nggak bicara. Kamu kelompok mana? Grup ahli B, Pak. Grup ahli B. Siapa satu kelompokmu? Veronica, Ratu, Franz, Yulia, Bima. Apa rumusnya? Tangen A plus alfa tambah beta bagi 2 sama dengan sinus alfa tambah beta bagi kosinus alfa tambah beta. Oke. Itu ya. Nah, berarti ini sebenarnya itu di tengah, rumus itu di tengah. Rumus itu yang di tengah. Paham? Jadi jangan ada, kalau kamu masih belum, bukti temanmu udah selesai, Viola. Belum saya tanya sih, Pak. Di apa kan ada di grup. Pembuktiannya udah selesai. Bukan PPT pembuktiannya, kan udah ada bukti yang Bapak minta dikumpul. Belum ngumpul temanmu. Oh, udah, Pak. Nah, itu patokanmu. Di situ alurnya dia itu gimana? Apa aja rumus saja yang dipakai, itu yang mau dibuat. Di tengahnya itu adalah membuktikan rumus tangen, bukan trigonometri analitika, tapi pembuktian tangen alfa tambah beta per 2 sama dengan
Sin alfa tambah beta per 2. Formula itulah yang di tengah, paham? Nah, jadi jangan nggak ada metode substitusi, ini nggak ada, nggak perlu ya. Nanti itu formatnya ya, nak. Oke, silakan yang lain. Siapa yang belum? Udah semua ya? Saya, Pak. Tapi saya masih bikin sketsanya di kertas dulu, Pak. Baru nanti di aplikasi. Coba fotokan, nak. Sharekan. Oke, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Salah saya. Itu buktinya ya. Iya, Pak. Saya baru masukin yang pembuktian dari teman saya itu, Pak. Tinggal masukin ke, jadi kayak gambarannya gitu, Pak. Ya, dikerjakan ya. Bapak mau izin ya, nak? Ya, Pak. Oke, ya. Masuk deal kalian nggak ada yang ambil. Apa itu? Siapa yang merekod itu tiba-tiba? Bapak. Bapak datang. Nova. Nggak tiba-tiba, memang Bapak lupa off record tadi. Oke ya, Bapak salah masuk, Bapak mau ke GeoGebra rupanya. Sorry. Bapak mau izin ya. Oke, yang tadi gimana? Udah ketemu solusinya? Yang lain ada masalah siapa? Mau dicoba? Bapak coba membayangkan. Walaupun tadi renda itu masih salah ya. Bisa dibayangkan nanti gimana caranya. Bapak mungkin gimana yang lain? Atau Bapak mau lanjut ke renda? Kelompok siapa? Biar Bapak bantu, jangan malu. Kita nggak usah takut. Pak, tadi gimana Pak caranya supaya kalau kita bikin misalnya A1, patokannya jadi A gitu, Pak? Patokan. Ke contohmu langsung atau gimana? Contoh randa aja dulu, Pak, tadi. Randa aja dulu, oke. Langkah pertama. Tadi letakkan aja dulu titik. Seperti ini ya. Ini bebas titiknya. Lalu gini, untuk ini kan tentukan sudut dulu ya. Sudut tadi kita kayaknya masih salah ya. Nah, kalau Bapak lihat, coba Bapak pikirkan alternatif lain ya. Si renda tadi. Nah, kita boleh berjalan dulu dari sin 2x. Nah, jadi kalau oh iya, berarti harusnya cos 2x ya. Cos 2x di bawah. Itu yang salahnya. Ini kayaknya harusnya cos 2x. Cos 2x tadi yang mana? Ini pasnya ini. Coba jangan-jangan ini udah pas. Bentar ya, Bapak mau lihat dulu. Sudutnya ini berapa harusnya? 45, kan salah dia. Oke. Berarti harusnya
panjangnya ini yang harus satu dulu ya. Si titik A5 ya. Satu dulu bisa? Bisa nak kira-kira? Paham kira-kira nak? Ini kan kenapa ini salah? Karena panjang A5 si B8 ini bukan satu. Padahal di gambar itu harusnya berapa dia? Satu kan? Bisa kira-kira? Nah itu menjadi patokan berarti. Nah untuk menjadi patokan, nah bisa dengan tadi ya, itu parameter. Tapi kayaknya itu salah. Nah ini harusnya berarti koordinatnya itu panjangnya kan satu kan? Nah untuk membuat dia panjangnya satu, kita buatnya itu A5 lah misalnya ya. A5 sama dengan, janganlah, B, ini versi 2 ya, B5 berarti ya. B5 sama dengan circle, lingkaran. Ya, titik pada lingkaran. Paham nggak kira-kira? Titik pada lingkaran yang berjari-jari satu yang berpusat di B. Bapak ulangi, titik yang berjari-jari satu yang berpusat di B. Nah, cara membuatnya gimana? Poin, titik. Ya, poin di apa? Lingkaran kan, circle, lingkaran. Circle, B, pusatnya di B, yang jari-jarinya satu. Nah. Oke, bisa? Ini coba ya, poin. Oke, coba nih. Nah, ini sekarang udah bebas dia ya. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau gini aja, itu nanti akan jaraknya satu kan? Sudutnya belum tentu B kan? Paham kira-kira nak? Paham kira-kira? Nah ini kan jari-jarinya satu, tapi sudutnya nggak B, nggak yang alfa ini kan, bukan yang X ini. Paham? Coba diaktifkan, Bapak nggak bisa dengar. Paham ya kan? Paham, Pak. Paham. Nah makanya ini kelemahannya. Kalau ini tadi bisa dengan cara seperti ini, maka ditambahkan aja kan XA tambah apa panjangnya. Kalau Y-nya itu tidak berubah, maka YA-nya tetap koma YA saja gitu kan. Kalau misalnya YA-nya harus ditambah sesuatu, naik gitu ya. Sumbu X-nya naik, sumbu Y-nya naik, maka YA tambah sesuatu. Berapa kali, berapa dia naiknya gitu. Paham? Paham itu dari Kristia ya? Nah, tapi sekarang, kenapa tadi ini gagal? Karena panjang B1 itu tidak satu. Cara membuat panjangnya satu adalah si titik yang berada pada lingkaran itu. Lingkaran B yang berjari-jari satu. Pasti panjangnya satu. Jadi kalau kita lihat di sini, memvalidasi ini ada distance namanya. Dari B ke B5, nah satu panjangnya. Sedangkan dari A ke A5, itu enggak satu. Nah ini kan 0,75 kan? Bisa? Nah ini kan berubah-ubah kan? Nah ini bisa, tapi gagal sudutnya. Nah bagaimana mengkombinasikan itu? Oke, kita masuk ke cara yang ketiga. Ya, berarti Bapak buat titik C ya. Patokannya C. Nah, sudutnya gimana caranya membuat dia sudutnya sama? Intinya ini kalau XC, bayangkan ya XC, Bapak biasa buat D. Ini sebagai dummy tanda kutip ya, dummy. Nanti nggak akan bakalan kita hapus. Kita buat aja D itu adalah XC tambah 1 gitu, bebas saja sebenarnya. Berarti XC tambah 1, YC karena dia nggak berubah posisinya, atau tambah nggak harus 1 juga, 0,5 pun boleh, yang penting ada. Udah ada ini kan, bisa nak? Udah paham kan? Ini kan ada titik baru kan, baru kita buat sudut. Nah angle gitu kan, angle yang given size, kita mau berpatok kepada si X ya, kita berarti kita buat dari D, ketik C, nah muncul kan sudut kan. Tadi kan namanya ini alfa ya, walaupun di situ dibuat X namanya alfa. Maka kita buat alfa gitu. Nah, nanti kadang akan muncul counter clockwise, berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Coba kita pilih dulu ini. Nah, pas ya segini ya. Nah, sekarang ini sudutnya akan pas. Oke? Bisa? Ini Bapak coba tambahkan ya. 45 Bapak buat misalnya. 43, terserah lah, yang penting kurang dari 45. Oke ya, lebih ya, harusnya kurang dari 45 tadi.
sorry. Oh ya, ini 45 kita buat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah ada ini sudutnya. Sekarang gimana supaya dia panjangnya ini, D ini kan nggak pas kan dia, karena kamu buat garis nih. Kamu buat garis seperti ini. Lalu kamu gambar lingkaran yang punya jari-jari 1. Nah, gini kan. 1. Oke, berarti harusnya di sinilah titiknya itu. Bisa kira-kira inilah titik C5. Ya, kita rename C5. Nah, tapi kan terlampau banyak titiknya kan? Terlampau banyak objeknya, paham? Cara mendapatkannya itu kamu lihat di sini. Nah, ada C, ada F, kan gitu kan? CF2, itulah formulanya. Kamu double klik ini huruf apa? C kan? Kamu copy dia C-nya. Double klik, paham tadi? Double klik di sini, kamu copy rumusnya ini. Ya, oke kan? Nah, double klik lagi nih, titik tadi C5 tadi. Ganti C-nya, hapus sekarang C-nya dengan yang tadi, yang kamu copy tadi. Maka sekarang kamu sudah bisa menghapus lingkarannya. Udah? Paham? Baru kita gambar ini. Oke, line D aksen kan gitu kan? Berarti F itu line D aksen, double klik ini. Nah, berarti F-nya ganti jadi itu tadi. Oke, maka sekarang ini boleh dihapus. Oke kan? Masih ada D aksen karena double klik lagi. Lihat ini. Di rumus ini masih ada D aksen. Harus C lah nanti hanya ada C titiknya. D aksen dihapus. Berarti double klik D aksennya. Oh, itu rumusnya. Kamu double klik C sekarang, ganti D aksennya. Maka D aksen boleh dihapus kan? Bisa? Paham? Bertahap seperti itu mencari rumusnya. Lalu sekarang, ya, ini udah habis waktunya. Oke, kita apakan ya, bentar ya, sedikit lagi terakhir. Nah, sekarang D-nya kan nggak mau dipakai kan? Kita double klik D-nya. Double klik D-nya, kita C-kan. Nah, ganti C, D itu kan ini kan? Ganti ini. Nah, jadilah C yang kita mau. Nah, gitu prosedurnya enak ya. Kalian gambar dulu, maka sekarang segmen ini akan sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, bisa? Bisa paham, Nak? Paham ya? Oke, mungkin itu aja. Bapak stop. Ternyata sudah habis close room. Oke ya. Bisa ya, kita live ya. Nanti kalau kalian mau tutor tambahan secara pribadi, silakan diatur jadwalnya sama Bapak ya, dalam 1 minggu ini ya. Oke, Bapak close. Oke, mohon maaf Bu Evelyn ya, bentar sedikit lagi nih. Oke, halo. Oke anak ya, sudah balik semua ya. Baiklah.